Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini, dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, gimana kabar kalian? Sudah dipontang-panting Bitcoin kah? Sudah margin call kah? Atau bahkan udah terlikuidasi semua saldo kalian? Karena bener-bener sadis banget. Ternyata terjadi. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya, karena memang ini saya udah kepalang janji ya. Saya udah kepalang janji bakal ngebahas Cerberus. Besok saya akan bahas, tapi akan saya bahas sedikit. Jadi ceritanya kemarin itu terjadi dump, terus tiba-tiba terjadi pump. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau kalian cek di video saya yang waktu Bitcoin bakal ke 50.000, itu saya sudah meramalkan bahwasanya dahulu kala di before halving sebelumnya itu drama terjadi dari Elon Musk, di mana Elon Musk bilang bahwasanya Tesla menerima pembayaran Bitcoin. Tiba-tiba di beberapa minggu kemudian Tesla bilang Tesla tidak menerima lagi pembayaran Bitcoin. Jadi pada saat bilang Tesla itu menerima pembayaran Bitcoin, Bitcoin itu naik tuh. Terus tiba-tiba dia nggak konsisten sama ucapannya, tiba-tiba turun tuh. Sama yang terjadi sama 2 hari kemarin. Bedanya, ini bukan tentang Elon Musk, tapi tentang Donald Trump. Di beberapa hari yang lalu, Donald Trump menghembuskan atau mendeklarasikan bahwasanya tarif dagang itu naik. Tarif dagang yang tadinya itu cuma 10%, ya 10% rata-rata tiap negara beda-beda, tapi rata-ratanya average-nya itu 10%. Dinaikkan hingga 25%. Yang mengakibatkan pasar saham dan Bitcoin crash di seluruh dunia. Dan seperti yang kalian tahu bahwasanya kemarin itu dump ya, hingga ke area 91.000. Bayangin aja, nih ya, dari area sekitar 106.000 tiba-tiba dump hingga kepala 90.000. Tapinya ternyata muncul berita baru di mana itu inkonsistensi, bukan inkonsistensi. Ya udahlah, gue tau lah, lu pasti ngomong lah bla ABCD bla bla bla, gue nggak peduli ya. Tapi memang ini sudah saya prediksi pada saat di video ini Bitcoin dump 50.000 akan terjadi drama yang dikeluarkan oleh si Donald Trump itu sendiri. Beberapa yang lalu bilang bahwasanya dia akan menaikkan tarif dagang, tiba-tiba hari kemarin ada berita bahwasanya Donald Trump membatalkan dan menunda tarif dagang ke Meksiko dan Kanada. Yang tadinya itu naik ke 25% menjadi normal dulu dengan beberapa syarat. Langsung pump ya. Dari area kita 90.000 ke area 102.500, walaupun sekarang sedang breakdown lagi ke 100.470. Cuma saya salut banget sama seluruh orang di dunia. Ternyata orang di dunia tidak segoblok kemarin. Kalau kalian cek di dalam total liquidity chart ya, kemarin ini contoh likuidasinya pada saat terjadi long itu mencapai 1,2 billion dolar Amerika. Wih, itu gede banget bro. Gede banget, 1 miliar dolar, 1,2 miliar dolar. Buat patokannya aja, Lamborghini itu cuma 250.000 dolar. Dapat berapa biji Lamborghini? Ratusan biji ya kan? Nah sekarang, ini likuidasinya sedikit. Kalau kalian kira, kalian pengen lihat ekspektasi secara rinci, kalian cek ini, ubah ya ininya, ke area sekitar 1 jam. Nih kalian akan langsung bisa lihat. Ini kan terjadi yang dump kemarin hingga ke 90.000 ya.
Ini contoh nih, ini kan terjadi jam 9 nih, perhatikan. Nah, ini jam 9 pagi nih terjadi dump. Nah, kalau ini tiba-tiba, padahal harga naik, bos. Harga naik nih dari area sekitar 91 ribuan ke 102 ribu. Cuma nggak ada yang untung, nggak ada yang buntung. Kayaknya semuanya sepakat. Bahkan para retail level dunia, sekelas Michael Saylor dan MicroStrategy kayaknya bingung dibuat sama si Donald Trump ini tadi ya. Karena apa? Tidak ada yang terlikuidasi sama sekali, guys. Nih kalian perhatikan, semuanya bersih. Ini likuidasi wajar lah ya, cuma berapa sih? 46 juta dolar, 10 juta dolar, ini semuanya wajar. Jadi kemarin terjadi pump, saya dan Cerberus itu tidak open posisi. Ternyata seluruh dunia juga tidak open posisi. Tumben-tumbenan dunia dan saya sama, tidak open posisi. Buktinya dari mana, Bang? Dari sinilah, kocak. Jangan sampai lu bertanya atau lu komentar, Bang, lu ngomong tanpa bukti yang konkret. Tolol itu semua ya. Minimal otak dipakai, jangan dipajang, apalagi ditaruh di dengkul ya. Ini lihat dari datanya bahwasanya memang tidak ada yang open posisi, baik long ataupun short. Ada, cuma sangat sedikit sekali. Bisa dibilang tidak ada. Nih kalian perhatikan, nih hampir kosong semuanya. Kayak begitu. Lalu sebenarnya apa yang bakal terjadi, Bang? Ya nanti coba kita analisis ya. Karena memang kemarin saya sudah janji ya, Bang, gimana coba kasih dong spill hasil Cerberus ini. Ini adalah akun Smooth saya yang saya sengaja, dan harus ya, bukan harus ya, pasti sama. Seluruh orang yang ikutan L-Bank ini pasti sama, dengan catatan sudah ikutin selama kurang lebih 45 hari atau sampai 50 harian. Contoh ya, ini kalian perhatikan akun ini, kita cek ya depositnya berapa aja. Nih ya, kalian perhatikan akun ini, riwayatnya adalah akun ini cuma saya depositkan totalnya cuma 24 dolar saja. Oke, cuma 24 dolar. Ini pertama saya depositkan 27 dolar, terus saya tes ya, ini deposit withdraw, akhirnya saya depositin lagi tuh 24 dolar. Terus habis itu ini transaksi semuanya ya, recent transaction ini nggak ada manipulatif ataupun apapun di sini. Dan saya ubah dari spot ke futures. Jadi saya depositkan ke Cerberus Copy Trading itu cuma 24,58 dolar. Dan kita lihat ya, kita cek historik copy tradingnya, kita cek depositnya cuma 24,5 dolar. Nah ini net profit saya adalah 12,6 dolar, guys. 12,6 dolar dari 24 dolar itu adalah lebih dari 50%. Jadi kita cek lebih rinci, tanpa ada manipulatif sama sekali ya. Nah ini adalah total tradingnya ya, selama total kurang lebih sekitar 30 hari terakhir. Kita ubah ke dalam lead tradernya. Nah ini ya, saya atau akun Smooth ini mengcopy Cerberus Copy Trading selama 45 hari, guys ya, 45 hari. Dan ini adalah historinya nih ya, historinya nih. Ada profit, ada loss, ada profit, ada loss, ada profit, ada loss, ada profit, ada loss nih. Kalian scroll pelan-pelan, kalian perhatikan pelan-pelan. Nah ini adalah history copy trading Cerberus selama 45 hari, profit sebesar 50% dari modal, guys ya, bukan dari total open posisi. Total profitnya nih, kalian nih bisa scroll sendiri nih ya. Nih kalian perhatikan tuh, ada profit dan loss juga. Nah ini yang waktu jackpot 200% ya. Ini 40%, 40%, 40%, 70%, 20%. Ini waktu jackpot kemarin 220%. Ini ada lossnya juga. Nah, udah perhatikan kan? Ini udah real. Semuanya dari cuma 45 hari aja. Jadi, kalau misalkan simulasinya, kalian mempunyai modal kurang lebih sekitar 100 juta rupiah, dalam 45 hari secara Cerberus, itu kalian akan menghasilkan kurang lebih 50 juta rupiah. Nih, seperti ini ya, PNL-nya 12 dolar. Karena total saldonya adalah pertama 24 dolar, setelah itu profitnya 12 dolar. Jadi total profitnya adalah 50% dari modal. Ini simulasi orang-orang yang kepengen tahu kira-kira Cerberus itu realitanya seperti apa sih, Bang? Kalkulator itu seperti apa, Bang? For your information, kalkulator Cerberus ini dibuat dengan algoritma. Nih, pelan-pelan ya. Misalkan kalian masukkan modal 10.000 dolar, ada 150 juta dengan durasi maksimal 365 hari. Oke? Nah, ini totalnya kan 32.934. Ya memang ini secara asumsi per hari 2% per hari. Saya ingatkan kembali, kalkulator Cerberus itu dibuat dengan algoritma asumsi 2% per hari dari 20% modal. Sedangkan realitanya, kalau kalian cek di dalam kalender history Cerberus, di contoh ya, kemarin aja 22%. Ya ini 22%, 10%, 14%. Lebih dari algoritma si Cerberus kalkulator itu sendiri. Nah ini Januari, nah ini Desember, ini profit semua, guys ya.
Jadi kalau misalkan kalian tanya, loh bang, itu kok gimana logikanya? Modal $24, profitnya $12. Ya memang itu. Realitanya seperti ini. Secara teorinya itu 2% per hari. Cuma karena memang realitanya lebih dari 2% per hari. Contoh nih, ini 5%, 5%, 20%, 10%, 15%, 16%. Bahkan yang kemarin jackpot ini tanggal 15 ya, 220%. Nah, ini karena memang secara kalkulator Cerberus itu di set 2% per hari. Tapi realitanya di dalam Cerberus itu lebih dari 2% per hari. Kalau kalian nanya chat pribadi saya selalu jawab pasti pahit. Contoh, bang, gue punya modal 100 juta nih, gue ikutan eksklusif, gue dapat berapa? Kalian cek aja kalkulator Cerberus, guys. Saya nggak berani janji realitanya seperti ini karena saya tidak mau mendahului takdir. Saya realistis aja lah, setiap hari 2% aja lah. Cuma memang realitanya lebih dari itu, bahkan sampai jackpot 220% ini dari open posisi ya. Maka dari itu, kenapa orang-orang di L-Bank ini profitnya sebanyak itu? Jadi modalnya itu $24, jadi untungnya profitnya itu sebesar $12 selama 45 hari. Jadi kalau kalian member L-Bank udah ikutan selama 45 hari, saya yakin profitnya sama dengan saya. Saya yakin profitnya pasti ada kurang lebih 50% dari modal Anda. Modal Anda 100 juta, pasti profit 50 juta. Modal Anda 1 miliar, pasti profit 500 juta rupiah. Oke? Kayak gitu. Dan L-Bank ini khusus eksklusif saja. Eksklusif berapa bang? Udah ada di awal video ya, 40 juta rupiah. Kayak gitu ya, ini untuk masuk di L-Bank. Jadi seluruh member, kalau misalkan kalian dahulu juga L-Bank itu ada sebagian reguler, ada sebagian eksklusif. Makanya kalau misalkan pada saat saya bilang boleh masuk reguler, lo mendingan masuk kalau pengen yang reguler. Tapi apakah market lain kayak gitu juga bang? Ya iya, nggak kalah juga kok BitGet. Nanti kita review loh satu persatu. Kita review BitGet, kita review OKX. Cuma ini kebetulan yang di dalam L-Bank aja, karena memang yang paling baru dengan win rate yang masih sangat-sangat tinggi gitu kan. Jadi apakah ini nggak ada loss bang? Nggak ada. Ini sebenarnya kan L-Bank ini menganut aliran split, jadi semua lossnya masih tercatat. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan, ini semuanya sama ya kan. Nih, ini closing time-nya nih, ini semuanya sama guys. Ini contoh, ini minus 15% plus 8% ya. Ini sebenarnya nggak loss kalau dihitung dengan average. Karena ini dihitung pakai mode split, jadi ini semuanya tampil. Profit dan lossnya semuanya tampil. Sebenarnya win rate-nya ini masih 100% ya guys ya. L-Bank ini win rate-nya masih 100%, nggak ada loss sama sekali. Karena ini mau pakai mode split, jadi loss-nya ini kelihatan 11%. Padahal ini sebenarnya saya close dengan bersamaan dengan profit yang besar. Contoh ini 11% sama 15%. Jadi memang profitnya dan loss-nya ini lebih besar profitnya. Cuma karena pakai mode split, loss-nya ini ada. Sebenarnya kalau kalian nanya win rate-nya berapa bang? Masih 100% untuk L-Bank karena baru 45 hari ya. Dan saya sangat suka banget sama L-Bank, makanya kenapa L-Bank tadinya reguler itu jadi eksklusif. Itu aja. Daripada lu trading sendiri dan tiba-tiba boncos. Kayak gitu ya guys ya. Jadi untuk hari ini saya ceritakan tentang kenapa Bitcoin ini tiba-tiba turun terus tiba-tiba naik. Untuk sekarang tidak ada sinyal, tunggu dulu. Saya firasat bakal ada beberapa dentuman lagi nih. Saya firasatnya nih tentang USA versus China. Karena apa? Cina ini sebenarnya secara teoritikal memang USA negara besar. Coba kalian lihat deh grafik ini. Secara ekspor dan impor, kebutuhan Amerika Serikat memakai produk China itu lebih besar daripada Cina yang membutuhkan kebutuhan dari negara Amerika Serikat. Jadi maksudnya bagaimana bang? Jadi seandainya nih Cina bener-bener melawan Amerika Serikat, misalkan Amerika Serikat bilang, yaudah tarif dagang 20%, gue nggak mau kalau kayak gitu, ya udah kita perang dagang aja. Produk ekspor gue stop ke lu, produk impor gue stop dari lu, sama aja. Jadi Amerika Serikat tidak mendapatkan produk China dan China juga tidak mendapatkan produk Amerika Serikat. Sebenarnya kalau dari neraca ini, kalau kalian perhatikan, perbedaannya cukup jauh ya, hingga 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat. Jadi sebenarnya yang rugi itu adalah Amerika Serikat. Ketika Donald Trump memutuskan untuk perang dagang versus China, itu menurut saya pasar akan crash. Bisa jadi dam yang terjadi. Oh ingat loh, kalian juga harus ingat juga ya, Meksiko dan Kanada ini cuma ditunda aja selama 1 bulan. Bisa jadi dam akan terjadi di Maret. Jadi hati-hati banget. Kalau misalkan kalian itu masih trader kemarin sore, duitnya banyak, itu hati-hati banget. Mendingan ikutan Cerberus atau ikutan yang benar-benar jelas-jelas aja lah, atau investasi yang jelas, atau kalian buka usaha kayak gitu. Karena Februari dan Maret ini sangat-sangat serem. Feeling saya kalau China beneran mendeklarasikan perang dengan Amerika Serikat, perang dagang, itu akan terjadi crash, baik pasar saham atau Bitcoin. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini. Saya sampaikan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.